بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسول وطمة النسخ وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى المصنف هذا الكتاب السيد أحمد بن زين الحبشي ووصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وثم إلى روح الشيخ محمد ناوي بن مرج الشيخ البندني ووصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وثم إلى روح الشيخ مربي روحي سيد الوليد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف، وثم إلى روح الشيخ مربي روحي حجي البصري أبو بكر، وثم إلى روح الشيخ مربي روحي حجي سميل الرشاد، وثم إلى روح الشيخ مربي روحي حجي الورسيدي، وثم إلى روح الشيخ مربي روحي حفيظ الدين ومن دفن في هذا المسجد ومن صلى في هذا المسجد ومن تردد، أن الله تعالى تغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Ada di halaman 17, 4 baris dari bawah ya. Halaman 17, 4 baris dari bawah. Bacaannya wa yubtiluha sabku imamin biruknaini fi'liyaini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yubtiluha sabku imamin biruknaini fi'liyaini wa kadha takhallufu bihima bighairi udhrin wa la tasihhu as-salatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khunsa wal jum'atu fardu 'ainin ala kulli muslimin
ذكر حر حاضر بلا عذر شرعي كالمرض والمطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم أجمعين. Masih pembahasan kita pada malam hari ini mengenai hal-hal yang dapat membatalkan salat kita, bahwa kita sebagai orang yang mukallaf, orang yang sudah terkena pembebanan hukum, diwajibkan kita mengerjakan ibadah salat. Maka oleh karena itu kita harus mengetahui rukun, syarat, begitu juga hal-hal yang akan terjadi menimpa ibadah salat kita, hal-hal yang dapat membuat fasid, hal-hal yang dapat merusak ibadah salat kita, hal-hal yang dapat merusak membatalkan ibadah kerjaan salat kita. Di dalam kitab ini ada lagi yang tidak dibahas mengenai hal yang dapat membatalkan salat. Namun pada kesempatan ini ada di sebagian kitab fi kutubil mutawwalat, al-kutubul mutawwalat, di sana tentunya dibahas panjang lebar mengenai hal-hal yang dapat membatalkan salat kita. Nah, sebagai tambahan sedikit, bahwa ada lagi yang dapat membatalkan salat kita, yaitu niat untuk merubah salat kita, atau seumpamanya kita datang keraguan, atau kita gantungkan, kita kaitkan salat kita itu dengan pekerjaan yang lainnya, sehingga kita niatkan untuk keluar daripada salat. Seperti apa? Kita rubah kita punya niat, bitaghayyurun niyah, dengan sebab merubah niat salat kita, maka bisa menjadi batal. Ulama kata seperti ka'anna wal khuruja minas sholati, seperti dia niat ingin keluar daripada salat, atau seumpama ka'aza aw azama ala qat'iha, atau dia ada azam untuk memutuskan salatnya. Ketika itu dia sedang mengerjakan salat, di pertengahan dia di situ ada azam untuk memutuskan dia punya salatnya, ya. Nah, seperti dia punya rencana untuk memutuskan salatnya, seperti mungkin sebelum dia salat, dia mungkin sebelumnya jemur deng-deng gitu, atau jemur ikan asin umpamanya. Dijemur ikan asin, pas lagi sholat dia dengar suara geluduk. Wah, hujan nih.
saya pengen angkat dulu nih ikan asin saya. Nah, maka dengan sebab di situ dia ada azam, ada rencana untuk memutuskan sholatnya, dikarenakan tadi dia dengar suara geluduk, wah kayak pengen hujan nih, saya mau putusin sholat saya dulu nih, deng takut basah, ikan asin takut basah, maka seketika itu juga sholat dia batal. Seketika itu juga sholat dia batal. Atau taruh dada, ya, seumpamanya dia mundur maju, seperti lagi sholat ada tamu, ya, lagi sholat ada tamu, kemudian dia ragu-ragu, batalin jangan ini sholat, batalin jangan ini sholat, ada tamu. Mana itu tamu? Bawa duit lagi, pengen bayar utang umpamanya. Takut-takut kalau saya lanjutin sholatnya dia ragu, itu tamu pulang, batalin jangan sholatnya. Maka dengan sebab adanya taraddud di situ, maka itu juga dapat membatalkan sholat kita. Itu. Atau dia kaitkan, dia gantungkan keluarnya daripada sholat itu dengan sesuatu. Dia gantungkan keluar dari sholat itu dengan sesuatu, seperti waktu dia sholat, ingat dia udah janji sama orang, ya. Sehingga ketika di dalam pertengahan sholat, kalau si fulan datang, kalau si fulanah datang, saya pengen batalin sholat saya. Ternyata kagak datang tuh tamunya. Ternyata teman yang dia udah janjian kagak datang ke rumahnya. Maka sekalipun kagak datang, dikarenakan dia gantungkan ingin keluar sholat dengan sesuatu, seperti dia udah punya janji, kalau si fulan datang saya pengen batalin, maka ketika itu juga batal dia punya sholatnya. Gitu. Ini kita suka begitu nggak tuh kira-kira? Lagi sholat, Allahu Akbar. Nah, sebelumnya kita punya janji nih, batalin jangan ya, batalin jangan, batal sholat kita udah. Karena di situ ada taraddud. Karena di situ ada keraguan gitu di situ. Ya. Ya. Iya, kagak khusyuk dia tuh. Nah, makanya itu bisa membatalkan sholat kita. Apakah dengan sebab taraddud atau dia ta'liq seperti tadi, itu bisa membatalkan sholat dia. Ya. Lalu apalagi? Nah, ini wa yubtiluha sabqu imamin bi ruknaini fi'liyaini. Dan yang dapat membatalkan sholat kita, mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Jadi rukun salat itu ada yang istilahnya rukun fi'li, ada yang istilahnya disebut dengan rukun qauli, ada rukun ma'nawi, ada rukun qalbi. Ya. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun ma'nawi, ada rukun qalbi. Ini perlu kita pahami dulu. Rukun qauli, rukun yang bangsa ucapan. Seperti kita ucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Usalli faradul maghribi 3 raka'atin, Allah. Kita ucapin Allahu Akbar, itu rukun. Adapun mengangkat kedua tangannya ketika kita takbiratul ihram, itu hukumnya sunnah. Antum umpamanya ketika pengen sholat maghrib, usolli fardul maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, kita kagak mau angkat tangan kita, ya. Nggak Allahu Akbar, kita gini aja, Allahu Akbar. Sah nggak? Sah.
Karena yang terbilang daripada rukun itu takbiratul ihramnya, Allahu Akbar. Tapi tetap harus ada niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Allah, kita bayangin ketika itu, Allahu Akbar. Ya. Itu bangsa qauli, ucapan. Fatihah, kita baca Fatihah, bangsa qauli juga, tasyahud akhir, baca salawat kepada Nabi, baca salam assalamualaikum, itu rukun qauli juga. Ada rukun fi'li yang bangsa perbuatan. Seperti apa bangsa perbuatan? Kal qiyam, seperti kita berdiri. Berdiri ini hukumnya rukun dia. Kalau emang kita tidak mampu berdiri sama sekali, oh silakan duduk. Ya. Jadi kalau orang umpamanya dia bisa berdiri kemudian dia milih duduk, lah nggak bisa. Kudu berdiri dia. Selama dia masih bisa berdiri, dia berdiri. Kecuali berdiri udah nggak bisa, baru ulama membolehkan, silakan dia baru duduk gitu. Ya. Rukun itu. Ya. Apalagi fi'li ruku. Apalagi i'tidal, rukun fi'li. Sujud, rukun fi'li, perbuatan sujud kita. Al-julusu baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, kudu duduk kita. Itu rukun fi'li. Al-qu'ud fi tasyahudil akhir, duduk ketika tasyahud akhir, itu pun sama terbilang daripada min arkanin fi'liyah. Ya. Ada istilahnya rukun maknawi. Rukun maknawi satu, yaitu tartib. Jadi kalau kita sholat kudu tartib, nggak boleh semau kita, saya mau sujud dulu, habis sujud baru saya ruku. Nah itu nggak bisa begitu. Rukun maknawi tartib. Ada istilahnya rukun qalbi, cuman satu. Rukun qalbi yaitu wahwa an-niyah, niat. Usalli fardhal maghribi, cukup. Kalau kita jadi makmum ya tambah makmuman, kalau kita jadi imam ya biar dapat pahala jamaah imaman. Gitu. Itu rukun-rukunnya tuh. Nah, sekarang kata ulama, kata pengarang kitab, wa yubtiluha sabqu imamin biruknaini. Ya. Dan dapat membatalkan salat kita. Jadi salat kita bisa batal oleh apa? Sabqu imamin. Ayyubtiluha ayyubtilus salata, gitu takdirnya. Sabqu imamin, dapat membatalkan salat kita, sabqu imamin, dengan sebab mendahului imam. Jadi kalau salat jangan suka ngeduluin imam. Ada gak di sini ngeduluin imam? Insya Allah kagak ada di sini. Ya, di sini sih orang pada paham salatnya deh. Ada dasar ilmu, ada bekal ilmu, saya yakin ini. Salatnya pada cakep, salatnya pada rapi, saya yakin di sini. Ya. Ya. Mendahului imam bisa membatalkan salat biruknaini, dengan dua rukun fi'liyaini, dengan dua rukun fi'li. Nanti bagaimana gambaran itu? Jadi yang bisa bikin batal kalau kita ngedahuluin imam dengan dua rukun fi'li, dua.
Lah bagaimana kalau baru satu? Ini yang ngebatalin sholat kita kalau memang kita mendahuluinya dengan dua rukun fi'li. Bagaimana kalau seumpamanya baru satu rukun fi'li? Kalau baru satu rukun fi'li mendahului imam tidak batal. Imamnya dia masih berdiri, kita udah ruku. Kurunya kan imam dulu selesai baru kita lah dia sekarang nyolong star. Imam masih berdiri, dia udah apa? Ruku. Gitu. Apakah batal kalau baru satu? Kalau baru satu tidak batal. Tapi hukumnya haram. Jadi sholat bisa haram juga. Kita nggak tahu. Yang namanya sholat itu merupakan satu ketaatan aja. Padahal di dalam sholat itu kalau ada perbuatan yang bisa bikin haram buat kita. Yang namanya sholat kan cakep. Sholat. Tapi ternyata ada juga di dalam sholat bisa kita melakukan keharaman. Seperti apa? Mendahului imam dengan satu rukun fi'li itu hukumnya haram dan bisa menghilangkan fadilah berjamaah. Apa fadilah berjamaah? Salatul jamaah tafdulu salatal fadhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah bisa mengungguli salat orang yang sendiri. Salat nggak berjamaah itu 27 derajat. Bisa mengungguli salat sendiri. Kalau sendiri ya 1, kalau kita berjamaah 27. Nah, keutamaan fadilah berjamaah tidak bakal kita dapat kalau kita mendahului imam dengan satu rukun fi'li. Jadi sholat biar sabar. Lagi kalau ngeduluin imam buat apa yang dia jamaah ya? Kan imam itu kan buat diikutin. Nah sekarang kalau dia duluan berarti dia ngikutin imam apa kagak? Kagak. Ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanya saja dijadikan imam itu lah untuk diikuti. Kalau imam itu kagak kita ikutin, gimana ngapain kita mau jamaah gitu? Ngapain kita berjamaah kalau kita nggak mau ikutin apa? Imam. Oh. Yeah. Tapi ada yang sekiranya kalau kita ngeduluin imam kagak jadi sholat kita, bukan batal, kagak jadi. Seperti apa kagak jadi? Imam belum usolli fardul maghribi, kita udah usolli. Imam belum usolli, kita udah usolli fardul maghribi, Allahu Akbar. Kita makmum ini. Imam belum usolli, jadi apa enggak salat kita? Lah. Kagak jadi gitu. Selain takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram bisa haram, ya. Tapi kalau takbiratul ihram diduluin atau dibarengin kagak jadi, takbirat sholatnya kagak jadi akhirnya ya. Jadi ini yang bisa membatalkan sholat, mendahului imam dengan dua rukun fi'li, rukun yang bangsa pekerjaan. Tadi yang bangsa pekerjaan apa? Sujud, ruku, i'tidal, ya kan? Itu. Nah, ini yang membatalkan dengan dua rukun fi'li mutawaliyain, berturut-turut. Ya, berturut-turut dia mendahului imam. Kalau baru satu tidak batal. Haram. Fadilah jamaah tidak dapat. Dengan sebab dia apa? Mendahului imam. Gitu. Lah bagaimana kalau seumpamanya dia lupa? Lupa. Manusia ada lupanya enggak?
Al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Kita sholat kadang-kadang lupa. Kadang-kadang nih kita nggak tahu rakaat berapa ini, 2 apa 3, 2 apa 3. Ambil yang sedikit, 2. Kadang kunut kita lewat. Itulah karena sholat kita ini kurang khusyuk. Nah, seandai kata umpamanya dia lupa mendahului imam dengan 2 rukun fi'li berturut-turut, jahila, atau seumpamanya memang dia nggak tahu, bodoh, maka ulama kata lam yadurra, tidak berbahaya, artinya tidak mengapa, maksudnya tidak membatalkan. Kalau dia lupa, ya lupa. Sholat sendiri sih kagak masalah, kagak ada imam nih kan, kita sendiri kan. Kalau sholat sendiri kan kita sendiri yang megang peranan, ya kan. Ini kalau emang kita berjamaah. Kalau sholat sendiri ya kita sendiri, kagak ada makmumnya kan, kita doang sendiri gitu. Ya. Kita lupa atau kita bodoh kagak tahu, itu tak mengapa, artinya tak batal, terbilang daripada uzur itu. Kalau lupa terbilang daripada uzur, ya. Seperti kita sholat di belakang imam jamaah, ini gambaran ini, ya. Kirain kita itu imam udah ruku, kita ruku aja, ya. Kira kita imam udah ruku, kita turun ke ruku, lah ternyata imam masih berdiri. Maka ini dimaaf gitu, ya. Tahu-tahu belum, ya. Makanya kita jadi imam suara keras, agak keras gitu, ya. Dia pengen ruku, takbirnya keras supaya makmum bisa dengar, meskipun sholat zuhur, meskipun sholat asar, ketika takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi bisa dengar di situ, ya. Ya. Jadi kalau seumpama dia lupa, nggak batal, ya. Bagaimana gambarannya? Gambarannya surahnya adalah di dalam ada wasuratut taqaddum, dan surah gambaran mendahului imam dengan 2 rukun fi'li mutawaliyain, ayyarka'a wa ya'tadila thumma yahwi lis-sujudi masalan wal imamu qa'imun, au ayyarka'a qabla al-imami falamma arada al-imamu ayyarka'a rafa'a falamma arada ayyarfa'a sajada falam yajtami ma'ahu fir ruku'i wala fil i'tidali. Ya. Bagaimana gambarannya? Gambarannya adalah surahnya ayyarka'a wa ya'tadila. Ini makmum di ruku. Makmum di ruku. Kemudian ini makmum habis ruku dia i'tidal. Kemudian habis i'tidal thumma yahwi lis-sujud, kemudian si makmumnya ini turun buat sujud. Sekalipun belum sujud, tapi dia udah pengen turun buat sujud. Turun pengen sujud tapi belum apa? Belum sujud, belum. Baru pengen turun untuk sujud. Wal imamu qa'imun, walhal ketika itu imam masih apa? Berdiri. Imam masih berdiri nih. Imam berdiri deh. Kita sebagai makmum, ini namanya makmum songong kalau ngeduluin imam namanya. Makmum apa?
songong ini. Ya. Di ruku nih makmum, habis ruku nih imam masih berdiri aja, imam masih berdiri nih, belum merubah posisi. Dia habis baca Fatihah, dia baca surah, nih imam masih berdiri. Ya, ini sengaja, bukan karena lupa, sengaja ini. Imam masih berdiri, si makmum sudah ruku. Makmum ruku, kemudian dia i'tidal. Kemudian dia turun buat apa? Buat sujud. Siapa yang turun buat sujud? Makmum yang songong ini. Ya kan? Dia turun buat apa? Buat sujud. Nah, imam ini masih berdiri, maka berarti dia sudah mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Yang begini maka bisa membatalkan sholatnya. Begitu ya. Imam masih berdiri. Atau gambarannya lagi, an yarka'a qoblal imami, di ruku sebelum imam ruku. Ya, di ruku, di imam, ni makmum ruku, ni imam, ni makmum di belakang, di ruku, imamnya masih berdiri. Maka tatkala si imam ini dia ingin ruku, imam ini makmum ruku, ini imam lagi berdiri. Tatkala imam ingin ruku, si makmum malah begini itu. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Tadi imam lagi masih berdiri, makmumnya udah ruku. Imam masih berdiri. Ketika imam ini pengen ruku, dia malah apa? Diri. Angkat dia punya pala di sini. Ya. Angkat dia punya pala. Nah, lalu bagaimana? Falamma arada ayyarfa'a sajada. Maka tatkala dia ingin bangun dari rukunya, dia turun si makmum buat sujud. Nggak ketemu juga. Nah, yang begini maka batalah si makmum ini. Karena apa? Lam yajtami ma'ahu fir ruku'i wala fil i'tidali. Tidak bertemu di saat ruku dan juga tidak bertemu di saat i'tidal. Batal itu. Ya. Tuh. Jadi perhatian gitu ya. Insya Allah nggak ada kalau kita di sini ya. Tapi andai kata memang ada, ya begitu keadaan itu bisa membatalkan dia punya apa? Dia punya sholatnya. Begitu. Ya. Lain lagi kalau emang karena kita lupa. Kalau karena kita lupa, tadi itu mungkin kita ngelamun. Ya, mungkin karena kita ngelamun, maka nanti apa yang sudah dikerjakan yang mendahului imam itu tidak direken, nggak direken. Dia lupa, dia ngelamun. Imam masih berdiri, makmum mau dia ruku, dia kemudian dia i'tidal, kemudian dia turun buat sujud, maka di situ boleh dia niat mufarokoh. Ya, dia niat mufarokoh. Atau emang umpamanya bagaimana? Dia baru ingat, ya Allah, imam belum diri, imam belum ruku, kok saya udah ruku duluan ini, sampai saya mendahului dia umpamanya 2 rukun fi'li tadi itu. Maka bagaimana? Nanti yang itu tidak direken, maka nanti di saat imam salam kita nambah lagi satu rakaat. Karena yang tadi itu yang ngedului imam dengan 2 rukun fi'li itu kagak direken. Kalau kata anak kecil mah kagak aci gitu. Paham nggak? Nggak sah gitu. Nggak aci. Berarti dia masih kurang 1 rakaat. Nanti sebelum salam-salam kita tambahin. Tambahin berapa rakaat? 1 rakaat, karena yang tadi kagak nggak direken. Gitu. Ya. Paham nggak kira-kira ini?
Ini diem paham apa diem lapar ini? Gimana? Nggak lupa. Oh, saking enaknya merdunya imamnya. Terus kejar baca Fatihah. Oh, udah ruku. Berarti nanti kita tambah 1 rakaat. Nanti kita tambah 1 rakaat. Kita tambah karena kita tadi belum baca apa? Fatihah, lupa itu. Nah, nanti setelah salam imam, kita jangan langsung salam karena kita masih Fatihah rukun bukan? Rukun. Maka nanti setelah imam salam kita naik 1 tambah 1 rakaat. Begitu. Ya. Terusin jangan nih. Pusing nggak? Belum bisa kan? Belum. Wa kadza takhallufu bihima bighairi udhrin. Begitu juga tertinggal dengan 2 rukun fi'li. Bagaimana kalau tertinggal dengan 2 rukun fi'li? Nah, kalau tertinggal dengan 2 rukun fi'li ada lagi. Kalau tadi apa? Kalau tadi dia karena ngeduluin. Sekarang ketinggalan, lelet. Ya, ketinggalan dia deh. Ya, bagaimana kalau tertinggal? Kalau tertinggal wa kaza idza takhallafa li qiraatil Fatihah. Seperti kalau kita ketinggalan baca Fatihah. Wa qad ta'ammada tarkaha, ini memang dia sengaja tinggalin ini. Kalau ini tinggalin sengaja ya. Hatta raka'al imam, sampai imamnya ruku dia belum baca Fatihah juga, sengaja ditinggalin tuh. Nah, gambarannya seperti apa? Umpamanya makmum sengaja tidak baca Fatihah, padahal ada kesempatan, tapi dia nggak mau, bukan karena lupa. Ternyata imam ruku. Imam ruku, ya. Makmum baru baca Fatihah. Tadi diem aja. Ada kesempatan baca Fatihah, dia diem aja. Imam ruku dia baru baca. Kemudian imam i'tidal. Habis imam ruku, imam i'tidal. Ternyata makmum yang males ini, yang sengaja ninggalin, belum kelar juga ini, masih baca Fatihah. Ya, nah begitu imam turun untuk sujud, dia makmum masih baca Fatihah juga, belum kelar juga, maka bisa batal sholatnya kalau memang dia tidak niat mufarokoh. Tadi dia nggak membaca Fatihah. Ternyata pas imam pengen ruku baru sibuk baca Fatihah dia. Ternyata habis imam ruku kemudian imam i'tidal. Habis imam i'tidal kemudian imam pengen turun ke sujud. Di situ kalau dia belum niat mufarokoh juga maka bisa batal sholat dia. Kenapa dia tinggalin Fatihahnya? Karena dia karena dia apa tadi? Sengaja. Karena dia sengaja ini. Karena dia sengaja. Bisa batal. Tapi kalau kita niatin mufarokoh tidak batal. Saya niat berpisah daripada imam. Dalam hati niat, saya niat berpisah daripada imam. Tapi kalau dia masih menggantungkan, dia ikutkan dengan imam, dia masih bermakmum, batallah sholat dia karena dia tertinggal dengan 2 rukun fi'li. Tertinggalnya dengan 2 rukun fi'li gitu. Ya. Jadi kalau kita biarin kagak niat mufarokoh maka bisa batal. Ya. Berarti kalau kita niat mufarokoh berarti kita niat sholatnya apa? Sendiri. Lanjutkan Fatihah kita berarti. Lanjutin Fatihah kita, lanjutin ruku kita di situ. Nah kalau seumpamanya dia langsung ngikutin imam tadi itu,
Wah, nggak kejar nih, tadi saya sengaja ngajak, berarti nanti tambah rokaat ya. Sebelum dia apa ya, sebelum 2 rukun fi'il tadi. Tapi kalau dia lewat 2 rukun fi'il, batal dia tuh gitu. Satu rukun nggak batal. Kalau satu rukun kita ketinggalan gitu, belum batal kita. Apalagi nanti ada udzur, seumpamanya memang imam ini bacanya cepat. Nanti kalau misalkan kalau umpamanya nanti ada udzur, maka nanti diberikan sampai 3 rukun fi'li. Diberi kesempatan lebih apa ya? Lebih panjang 3 rukun fi'li, agak panjangan tuh. Karena ada udzur di situ. Seperti bacaan imam memang kecepatan begitu, kita kan jadi gerasak gerusuk gitu. Nah, kita bacaan ini normal biasa, maka nanti diberikan kesempatan sampai 3 rukun fi'li gitu ya. Nah, ini insya Allah minggu depan kita lanjutin nih. Kalau kita paksain kemalaman banget ntar deh. Insya Allah besok kita ulang sedikit ya, jadi biar apa, biar nyambung gitu. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala al-laza asrafna fatub alayna taubatan wa
الله